Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sankairo Komara, NPM 19050811. Jurusan D3 Arsitektur Bangunan Gedung. Di sini saya akan mempresentasikan redesain bangunan rumah tinggal pada mata kuliah Fisika Bangunan. Nah, ini termasuk UAS Fisika Bangunan. Poin-poin presentasi itu ada 1, apa itu redesign, 2 ada lokasi pengamatan, 3 analisa desain, 4 kesimpulan dan penutup. Apa itu redesign? Itu menjelaskan makna dari kata redesign. Redesign menurut teori Hilmi tahun 2008, pengertian redesign adalah suatu karya yang dirancang dan direncanakan kembali sehingga mencapai tujuan tertentu. Lalu untuk menurut John M., pengertian redesign itu adalah sebuah kegiatan merancang dan merencanakan kembali suatu bangunan dengan tujuan adanya perubahan fisik tanpa merubah fungsinya, baik dari perluasan, perubahan, bahkan pemindahan lokasi. Menurut Depdikbud 1996, itu kata redesign diambil dari bahasa Inggris yaitu redesign yang memiliki arti mendesain kembali. Pengertian lain yaitu suatu yang sudah tidak berfungsi dapat ditata kembali sebagaimana seharusnya. Berdasarkan teori-teori yang sudah dijelaskan di atas, diambil kesimpulan bahwa kegiatan redesign pada proyek ini merancang dan merencanakan kembali objek bangunan berdasarkan kebutuhan baik secara keseluruhan bangunan maupun hanya sebagian yang fungsinya tidak berubah hanya pada bentuk fasilitasnya saja. 2 adalah lokasi pengamatan. Lokasi set pengamatan itu ada di perumahan Telaga Bumi Asri, Blok H2 nomor 5, Sepatan, Kabupaten Tangerang. Luas bangunannya 5x12 meter, 2 lantai. Posisi tampak bangunan itu tampak barat ada di tampak kiri itu ada sebelah barat, sedangkan di utara ada tampak depan, timur tampak kanan, sedangkan selatan tampak belakang. Lalu bangunan ini berada di jalan perumahan dengan luas 7 meter. Bangunan kanan kiri depan belakang memiliki tinggi 4,5 sampai 5 meter. Letak ruang lantai 1 itu ada teras depan, ada carport, ada ruang tamu, ruang keluarga, ada dapur, ada selasar, ada WC kamar mandi, ada teras belakang dan ada taman belakang. Letak ruang lantai 2 ada balkon depan, ruang santai, kamar perempuan, kamar laki-laki, selasar, ruang cuci baju, WC kamar mandi, ruang kerja, balkon belakang dan void. Jadi saya meredesain untuk penempatan denahnya itu saya menambahkan taman belakang. Ada sebuah teras belakangnya juga ini nih. Jadi sehingga membuat pencahayaan, penghawaan maupun kebisingan pun bisa tertata di denah ini. Lalu ada tampak bangunan. Nah, ada tampak depan, tampak belakang, tampak sampai kanan dan sampai kiri. Jadi tampak depan yang saya buat ini saya meredesainnya itu sebuah ada struktur atap. Jadi struktur atapnya kan waktu pengamatan kemarin tuh dia hanya atap biasa saja ya. Jadi kayak ke bawah, jadi di tengah-tengahnya ada saluran drainase. Jadi ya ini saya buat tampak bangunannya plana. Jadi kan karena kita itu berada di negara yang beriklim tropis, jadi ini saya mengambil desainnya menggunakan atap plana ini. Jadi di atap plana ini ada sebuah kaca-kaca yang nantinya untuk pencahayaan. Tampak depannya pun sama, tampak belakangnya pun saya buat agak mendorong ke belakang itu karena ada taman belakang, jadi tampak sama kanan kirinya seperti ini. 3 ada analisa desain. Ini analisa desain pengawan ruangan, itu ada arah mata angin. Jadi aliran udara pada rumah tinggal dari arah utara menuju selatan sehingga terjadi sirkulasi udara dalam ruangan untuk mengetahui penghawaan alami dan buatan. Penghawaan ini dapat dari bukaan pintu dan jendela rumah. Jadi untuk sirkulasi lantai 1, nah ini arah datangnya angin atau sirkulasi udara. Jadi bagian depan ada melewati pintu, jika pintu dibuka
Ini juga, sedangkan ini juga bisa. Jendela dibuka, masuk, lalu dari depan nih masuk, berputar ke ruang keluarga, ruang dapur. Di belakang ini ada taman belakang. Nah, saya bawa taman belakang, jadi sehingga struktur udara yang dari belakang itu masuk ke kamar utama dan WC dan kamar mandi. Nah, di lantai 1 juga kan ada yang namanya cross ventilation ini. Jadi sirkulasi udara satu arah sehingga menyebabkan sebuah penghawaan yang baik. Lalu untuk sirkulasi lantai kedua ini lantai kedua ada juga cross ventilation-nya juga. Jadi untuk ada saya menambahkan jendela itu di bagian kanan karena kan kanan kiri bangunan tuh tetangga tidak tinggi itu bangunannya. Jadi saya mengoptimalkan kanan itu ada jendela. Jadi sehingga pas dibuka masuk. Lalu untuk depan pun juga ada cross ventilation, terus ini berputar udaranya. Lalu di belakang karena ada void, jadi ke belakang di sini ada udara masuk karena atapnya pelana. Jadi aliran udara untuk lantai 2 pun sirkulasinya cukup baik gitu. Dan penghawaannya pun tidak pengap. Lalu untuk analisis desain kebisingan, ini asal kebisingan dari rumah itu dibagi menjadi 2, yaitu kebisingan dari luar ruangan dan kebisingan dari dalam ruangan. Kebisingan dari luar ruangan disebabkan oleh suara mesin kendaraan dan aktivitas manusia yang memiliki intensitas kebisingan 40-70 desibel, dan kebisingan dari dalam ruangan disebabkan oleh benda mati dan kebiasaan kegiatan penghuni memiliki intensitas kebisingan itu sampai 20-50 desibel. Kebisingan dari dalam ruangan berada di ruang tamu, ruang keluarga, dapur, balkon belakang, ruang cuci baju, sedangkan dari luar ruangan berada di setiap sisi karena terletak di lingkungan perumahan. Jadi ini warna kuning tuh kebisingan dari dalam ruangan, sedangkan warna hijau kebisingan dari luar ruangan. Jadi yang hijau bisa kita lihat ini kebisingan dari kanan kiri. Kanan kiri itu kan sebuah ada rumah tetangga, jadi bisa jadi misalkan di kanan kiri ada yang nyetel lagu itu gede, mungkin menyebabkan kebisingan juga di kitanya. Jadi bisa diantisipasi dengan akustik interior ruang itu dengan cara memakai ataupun memakai kedap suara ataupun memakai double dinding gitu. Untuk lantai 1. Jadi lantai 1 kanan kiri, terus yang depan tuh dari luar ruangan. Jadi ini kayak ada orang berjalan untuk suara kendaraan masuk ke dalam. Jadi antisipasi akustik lingkungannya. Ini tuh bisa memakai sebuah tanaman rambat atau tanaman-tanaman sehingga bisa memantulkan suara, bisa memecahkan. Lalu di belakang pun ada perumahan warga, ada rumah warga juga. Jadi bisa menyebabkan kebisingan jikalau aktivitas di belakang pun cukup keras itu suaranya. Jadi di sini disediakan tembok juga, bisa double tembok, double decking bisa. Jadi taman belakang nih di sini pun juga bisa dikasih bahan-bahan untuk peredam suara ya, untuk nggak masuk dalam. Lalu untuk lantai 1, misalnya di dalam ruangan itu kan ada dapur, ruang keluarga dan ruang tamu. Jadi untuk ruang di dalam ruangan ini, itu tuh bisa karena kebisingannya karena ya aktivitas manusia, aktivitas penghuni itu sendiri kayak ruang keluarga, TV segala macam, lalu dapur untuk memasak bunyi-bunyi dari suara masak, lalu ruang tamu jikalau ada tamu itu akan menyebabkan kebisingan. Jadi untuk mengantisipasinya pun juga menggunakan akustik lingkungan, akustik interior ruangan. Jadi untuk bisa pakai peredam suara ataupun menggunakan sebuah ceiling yang tinggi. Lalu untuk kebisingan lantai 2 ini tuh sama. Ini karena kiri pun sama kayak lantai 1. Untuk depan belakangnya pun suaranya itu dibawa oleh udara masuk dalam. Nah, untuk
untuk bagian kebersihan dalam ruangannya, ini terdapat di balkon belakang dan ruang cuci baju. Mungkin di balkon belakang tuh mungkin aktivitas kayak olahraga, sedang ruang cuci baju itu kayak aktivitas mencuci baju. Lalu ada ini desain apa sih, struktur atapnya. Jadi struktur atapnya saya buat pelana saja. Jadi tidak ada plafon langsung ke atas. Jadi desain atap pelana, desain atap ini berbentuk pelana karena kan kondisinya itu kita berada di tropis tadi. Sedangkan ditambah dengan material fasad kaca, jadi penggunaan material fasad kaca ini memberikan sebuah pencahayaan alami pada siang hari, dari pagi sampai sore hari. Selagi ada cahaya matahari masuk dalam, jadi bisa membuat pencahayaan, jadi mengurangi jumlah biaya listrik. Jadi terus ada ceiling tinggi, ceiling langit-langit, ini sengaja didesain tinggi yang menutupi bentuk atap. Jadi tujuannya penghawaan dan sirkulasi udara pun baik, berputar dengan baik. Nah, jadi untuk sirkulasi lantai 2 pun ya cukup oke karena menggunakan ceiling yang tinggi. Lalu kesimpulan dan penutup, ini kesimpulan, redesign merupakan suatu karya yang dirancang dan direncanakan kembali sehingga mencapai tujuan tertentu. Intinya redesign ini akan menjadi solusi untuk permasalahan yang ada pada desain sebelumnya. Lalu dari desain yang saya buat ini sangat sederhana, hanya mengubah struktur atap saja dan menambahkan taman belakang. Berguna untuk penghawaan dan pencahayaan pada rumah tinggal. Jadi sangat sederhana sekali saya merubah meredesainnya ini karena mengingat desain sebelumnya pun sudah begitu bagus, jadi saya hanya menambahkan aja sedikit redesign. Lalu untuk kebisingan tingkat ketenangan sekitar 20-40 decibel, ini karena posisi rumah yang berada di pemukiman perumahan. Oke, terima kasih. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya, kalau misalkan saya ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.